Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ermawati, NIM 19011121 dari kelas S1 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elusidasi struktur dengan materi double bond equivalent, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Hayul Fadli, MSI APT. Adapun pembahasan yang saya akan bahas pada video kali ini, yang pertama mengenai definisi double bond equivalent. Yang kedua mengenai perhitungan double bond equivalent. Dan yang ketiga mengenai contoh soal double bond equivalent. Pembahasan pertama mengenai definisi double bond equivalent. Apa itu double bond equivalent? Double bond equivalent atau biasa disebut dengan DBE disebut juga dengan derajat kejenuhan, yang mana setiap ikatan pi atau siklik akan mempengaruhi pengurangan 1H dari jumlah maksimal. Double bond equivalent atau DBE digunakan untuk menghitung jumlah setara ikatan rangkap dengan membandingkan rumus molekul dengan molekul indo-asiklik penuh jenuh dengan jumlah karbon dan heteroatom yang sama dan bahan kimia organik yang hanya mengandung karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan halogen. Pembahasan yang kedua mengenai perhitungan double bond equivalent. Rumus perhitungan double bond equivalent yaitu DBE sama dengan C dikurang H per 2 ditambah N per 2 ditambah 1, yang mana C merupakan jumlah atom karbon, N merupakan atom nitrogen, dan H merupakan jumlah atom hidrogen dan halogen. Adapun double bond equivalent, yang mana double bond equivalent itu sama dengan derajat ketidakjenuhan, yang mana apabila suatu struktur memiliki satu ikatan rangkap 2, maka menghasilkan DBE sama dengan 1. Namun apabila satu struktur memiliki satu cincin, menghasilkan DBE sama dengan 1. Sebagai contoh, dapat dilihat pada struktur di bawah, yang mana strukturnya ada etilen memiliki DBE 0, propilen DBE-nya sama dengan 1, dan sikloheksana memiliki DBE 1. Yang mana kenapa etilen memiliki DBE 0? Karena etilen itu tidak memiliki ikatan rangkap 2 dan tidak memiliki cincin, sehingga DBE-nya itu 0. Kalau propilen itu pada strukturnya memiliki satu ikatan rangkap, sehingga DBE sama dengan 1. Pada sikloheksana pada strukturnya memiliki satu cincin, sehingga DBE sama dengan 1. Pembahasan selanjutnya mengenai contoh soal double bond equivalent. Nah, di sini ada contoh soal, yang mana tentukan nilai DBE dari soal berikut. Berikut ini merupakan penjelasan dari jawaban soal tersebut. Soal pertama yaitu C8H7N, yang mana DBE-nya sama dengan C dikurang H per 2 ditambah N per 2 ditambah 1, sehingga C-nya yaitu 8 dikurang H-nya yaitu 7 per 2 ditambah dengan N yaitu 1 per 2 ditambah 1, hasilnya adalah 6, sehingga C8H7N DBE-nya yaitu 6. Soal kedua, C8H10, yang mana C-nya yaitu 8, H-nya yaitu 10, dan N pada rumus molekul tersebut tidak ada N, sehingga 0 ditambah per 2 ditambah 1, sehingga DBE dari C8H10 yaitu 4. Nah, soal nomor 3 yaitu C13H10. C-nya yaitu 13, H yaitu 10, N-nya tidak ada sehingga 0, dan ditambah 1 sehingga menghasilkan 9. Berarti DBE dari C13H10 yaitu 9. Soal keempat yaitu C4H9NO, yang mana C-nya yaitu 4, H-nya 9 per 2 ditambah dengan N-nya itu ada 1, sehingga 1 per 2 ditambah 1, sehingga DBE dari C4H9NO sama dengan 1. Nah, selanjutnya soal kelima yaitu C6H12O6. C-nya yaitu 6, H-nya yaitu 12, dan N
tidak terdapat pada rumus mulai tersebut sehingga 0/2 dan ditambah 1 hasilnya yaitu 1, yang mana DBE dari C6H12O6 yaitu 1. Soal selanjutnya yaitu tentukan nilai DBE dari struktur kimia berikut. Jawaban dari soal tersebut yaitu struktur pertama memiliki satu ikatan rangkap sehingga DBE sama dengan 1. Struktur kedua memiliki 2 ikatan rangkap sehingga DBE sama dengan 2. Struktur ketiga memiliki 1 ikatan rangkap sehingga DBE sama dengan 1. Struktur keempat memiliki 2 cincin sehingga DBE sama dengan 2. Pada struktur kelima yaitu struktur memiliki 1 ikatan rangkap dan 3 cincin sehingga DBE-nya 4, yang mana pada struktur tersebut terdapat 1 ikatan rangkap dan 3 cincin sehingga dihasilkan DBE sama dengan 4. Baiklah, sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.